Halo everyone, ada yang baru nih dari Pahala Unesa, yaitu BBS, Bincang-Bincang Seru. Seru nggak tuh? Pastinya seru dong. Tema BBS kali ini adalah Ta'aruf Pahala, yang artinya tak kenal maka tak sayang. Di sini dengan saya Rahayu, dan aku nggak sendiri loh di sini, aku ditemenin sama Mas Azrul. Sebelumnya bisa perkenalan dulu nih Mas Azrul. Halo semua, hai Hayu. Oke, perkenalkan di sini namaku Azrul Azwar. Biasa teman-teman memanggil aku dengan nama Azrul. Oke, saya dari jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, program studi S1 Ilmu Keolahragaan. Alamat saya berada di Desa Paciran, Lamongan. Oke, di sini aku mau tanya-tanya tentang pahala Unesa nih, Mas. Apa sih pahala itu? Sangat menarik nih pertanyaannya. Mungkin sedikitlah menjelaskan terkait apa sih itu Pahala Unesa. Jadi Pahala Unesa itu memiliki kepanjangan Persatuan Mahasiswa Lamongan Universitas Negeri Surabaya. Jadi ini adalah organisasi atau rumah bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya yang asalnya dari Lamongan kayak gitu. Nah, terus Pahala ini merupakan suatu organisasi yang bergelut di bidang kedaerahan ya. Contohnya kalau misalkan di Lamongan itu ada yang namanya Ikamala. Ikamala itu Ikatan Mahasiswa Lamongan. Berbeda tuh sama Pahala. Kalau Pahala kan tadi Persatuan Mahasiswa Lamongan. Terus Ikamala tadi Ikatan Mahasiswa Lamongan seperti itu. Wah, menarik nih pahala Unesa. Kalau boleh tahu lagi nih, Mas, sejarah atau awal mulanya terbentuknya pahala Unesa itu kayak gimana? Oke, jadi kalau kita bicara tentang sejarah pahlawan Indonesia ya, sejarahnya itu sangat panjang kalau diceritakan. Kalau kita cuma satu kali kesempatan itu rasanya itu tidak cukup gitu seperti itu ya. Nah mungkin ini sedikit aku jelasin aja. Mungkin dari pertama sejarah pahala Unesa. Pahala Unesa ini berdiri karena teman-teman yang dulunya alumni dari Unesa yang berasal dari Lamongan itu nggak punya tuh suatu wadah yang mewadahi teman-teman yang dari Lamongan. Jadi seakan-akan anak-anak yang dari Lamongan ini nggak ada temennya kayak gitu. Nah berangkat dari situ teman-teman kakak-kakak alumni yang terdahulu itu berinisiasi lah bahwasanya gimana kalau teman-teman kita membentuk suatu organisasi biar kita saling akrab lah, saling mengenal yang teman-teman dari Lamongan seperti itu. Nah, Pahala Unesa didirikan atau dibentuk pada tanggal 19 Oktober tahun 2005. Seperti yang sudah tak jelaskan di awal tadi, Pahala Unesa ini berbeda dengan Ikamala yang lainnya karena Pahala Unesa ini tidak mau atau tidak ikut berkecimpung di dunia politik seperti itu. Nah, akhirnya 2005 itu didirikanlah suatu organisasi anak-anak Lamongan yang kuliahnya di Universitas Negeri Surabaya. Cuma sayangnya 2005 itu sempat berjalan, kemudian 2006 sampai dengan 2008 itu sempat vakum dikarenakan kurangnya manajemen organisasi dari teman-teman Pahala ini seperti itu. Terus akhirnya alhamdulillahnya tahun 2009 tepatnya pada tanggal 12 April tahun 2009 Pahala Unesa ini berdiri kembali dan alhamdulillah pada tahun 2009 ini bisa mengadakan yang namanya TAMA atau Temu Akrab Musyawarah Anggota yang tujuannya itu untuk membahas lah arah gerak dari organisasi ini seperti apa, kemudian pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum yang baru seperti itu. Tahun 2009 ini dipimpin oleh Mas Andre. Kemudian sampai dengan tahun 2010, kemudian dilanjut dengan 2011 ini baru ada TAMA lagi di tahun 2012 seperti itu. Yang selanjutnya
alhamdulillah tahun 2012 ini terpilih ketua umum yang baru dan wakil ketua umum yang baru, yaitu Mas Adit dan Om Lana. Cuma sayangnya berjalan hanya 3 bulan, Mas Adit selaku ketua umum Pahala UNESA ini mengundurkan diri dan akhirnya digantikan oleh wakilnya tadi, yaitu Om Lana. Yang selanjutnya pada tahun 2013 Pahala UNESA mengadakan TAMA lagi, dan terpilihlah Mas Agus dan Mas Iwan untuk menjabat sebagai ketua umum dan wakil ketua umum, seperti itu. Nah, dilanjut dengan tahun 2014 mengadakan TMA lagi, dan alhamdulillah terpilih Mas Hasani dan Mas Wildan sebagai ketua umum dan wakil ketua umum. Dilanjut pada tahun 2015 terpilihlah Mas Fahrul dan Mas Lian selaku ketua umum dan wakil ketua umum. Nah, pada tahun 2016 ini Pahala UNESA mengadakan TMA kembali dan terpilihlah Mas Sobah dan Mbak Diah Ayu sebagai ketua umum dan wakil ketua umum. Pada tahun 2017 ketua umum dan wakil ketua umum yang baru yaitu Mbak Diana dan Mas Fajar. Nah, ini nih menariknya, pada tahun 2018 ini dan 2019 ini dipimpin atau dinahkodai dengan orang yang sama, yaitu Mas Amin. Namun pada periode pertama Mas Amin ini didampingi oleh Mas Fajar, seperti itu. Kemudian pada tahun 2019 Mas Amin didampingi oleh Mas Effendi selaku wakil ketua umum, seperti itu. Kemudian pada tahun 2020 terpilihlah kembali terpilih saudara Mas Mahsun dan Mbak Rike selaku ketua umum dan wakil ketua umum yang akan menahkodai pada periode 2020 sampai dengan 2021. Kemudian dilanjut dengan pada tahun 2021 dilaksanakanlah TAMA Pahala UNESA, dan alhamdulillah terpilih saudara kita Mas Anandarian Ramadan dan Mas Adam Fajar Setiawan selaku ketua umum dan wakil ketua umum yang baru. Dan sekarang alhamdulillah kemarin pada bulan Juni saya dan Mas Wildan Sani Khairul Rizki terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan sejarah singkat Pahala UNESA itu sendiri. Wah, sejarahnya sangat menarik ya. Kalau ada sejarah, pastinya ada visi misi yang dimiliki oleh Pahala UNESA. Karena selain hanya wadah untuk mahasiswa Lamongan yang berpendidikan di UNESA, pastinya memiliki visi dan misi untuk satu kesatuan. Nah, kalau boleh tahu, visi dan misi Pahala UNESA apa nih, Mas? Oke, sangat menarik sekali nih pertanyaan yang kali ini. Tentu teman-teman udah pada tahu dong bahwasannya visi itu adalah sebuah tujuan dan misi itu adalah langkah-langkah buat mewujudkan suatu tujuan. Nah, pada kali ini aku sedikit menjelaskan ya terkait visi Pahala UNESA itu sendiri. Pada intinya, visi Pahala UNESA adalah menjalin tali persaudaraan antar mahasiswa Lamongan yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya serta ikut berperan aktif dalam kemajuan di Kabupaten Lamongan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa nih teman-teman? Kalau teman-teman tahu, langkah-langkahnya yang pertama nih, menjadi wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa Lamongan Universitas Negeri Surabaya di segala bidang. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi antara anggota Pahala UNESA dan alumni Pahala UNESA. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan masyarakat atau instansi terkait dalam rangka kemajuan Lamongan dengan tidak terikat suatu golongan atau politik tertentu. Nah, itu tuh visi dan misi Pahala UNESA sendiri, seperti itu.
Oke, dari visi misi Pahala Unesa tadi, saya dengar nih ada visi Pahala Unesa yang ikut berperan aktif dalam perkembangan di Kabupaten Lamongan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk Mas Azrul. Kontribusi Pahala Unesa kepada masyarakat Lamongan dan Unesa itu apa sih? Janik. Oke, tentunya sangat banyak dong, karena pada dasarnya ya kita kan sudah ada tuh yang namanya visi dan misi. Nah, kurang afdol lah kalau kita tidak menjalankan visi dan misi yang sudah kita buat seperti itu. Nah, mungkin kalau kita membahas terkait kontribusi yang ada, kontribusi yang diberikan oleh Pahala Unesa ini tentunya sangat banyak ya. Kalau yang pertama, kalau teman-teman tahu ya, pertama kita mengadakan yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, itu sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat yang kita tuju, yaitu yang nantinya bukan hanya masyarakat yang mendapatkan manfaat bagi mereka, cuma di lain sisi kita juga sebagai mahasiswa yang notabene yaitu agent of change, kita belajarlah bagaimana nih terjun di masyarakat, bagaimana mengelola sosial kemasyarakatan ini seperti apa, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua nih, ada kalau di bidang olahraga tadi kan udah tuh di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, sekarang nih di bidang olahragaan. Mungkin teman-teman udah pada gak asing yang namanya Pahala Cup. Nah, itu Pahala Cup itu apa sih? Nah, mungkin terpikirkan tuh di benak teman-teman. Jadi Pahala Cup itu sendiri yaitu turnamen futsal yang diadakan oleh teman-teman Pahala ini se-Kabupaten Lamongan dengan jenjang SMA, MA, SMK se-Kabupaten Lamongan, seperti itu. Nah, itu di bidang keolahragaan. Nah, tentunya bukan hanya itu aja dong. Di lain sisi kita juga bergerak di bidang pendidikan. Yang mana yang pertama kita ada PVS, yaitu Pahala Visit School. Nah, itu yaitu memberikan informasi tuh terkait dengan apa sih dunia perkuliahan, terus beasiswa yang akan didapatkan selama perkuliahan ini apa aja. Kemudian jalur masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta ini kita jelaskan kepada teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas, khususnya kelas 12 seperti itu. Nah, itu kan yang pertama ya, yang bergerak di bidang pendidikan. Terus yang kedua nih, yang kedua ada PASTO, yaitu Pahala Student Olympiad. Ini adalah olimpiade matematika dan IPA yang arahnya kita mengajak teman-teman SD ataupun MI se-Kabupaten Lamongan ini buat berdedikasi dan membentuklah generasi-generasi unggul Lamongan yang sehingga nantinya bisa memberikan manfaat yang lebih buat kabupaten kita tercinta ini, yaitu Lamongan tercinta, seperti itu. Nah, yang saya sebutkan tadi yaitu sedikit kegiatan yang kita berikan kepada masyarakat. Pada intinya Pahala Unesa ini sangatlah banyak yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, kemudian di Pahala Cup tadi yang sudah aku jelaskan, kita bukan hanya bergerak sendiri. Pahala Unesa bukan hanya bergerak sendiri, tapi kita bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah terkait. Kalau Pahala Cup itu kan bergerak di dunia olahragaan tuh. Nah, berarti kita kerjasamanya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan serta KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lamongan, kayak gitu. Terus yang tadi yang bergerak di bidang pendidikan tadi ada PASTO, yaitu Olimpiade tadi. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dan lembaga bimbingan belajar yang ada di Kabupaten Lamongan. Nah, tentunya sangat menarik dong. Jadi tujuan utama
pahala UNESA ini apa sih? Ya tentunya yaitu kita bersama-sama menyongsong buat Lamongan yang berkemajuan seperti itu. Baik, keren banget nih Pahala UNESA. Selain kita saling kenal antar mahasiswa dari Kabupaten Lamongan, kita juga dapat manfaat saat bergabung di Pahala UNESA, seperti dapat pengalaman di bidang organisasi dan lebih mengetahui potensi Kabupaten Lamongan seperti apa. Nah, siapa saja sih Mas yang boleh gabung dalam Pahala UNESA dan gimana sih caranya? Oke, kalau membahas terkait siapa saja yang boleh bergabung ya, ini kita kembali lagi bahwasanya semua atau seluruh mahasiswa Lamongan yang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya itu otomatis menjadi anggota keluarga besar Pahala UNESA tanpa ada kata terkecuali seperti itu. Namun bukan hanya mahasiswa baru aja ya. Pokoknya seluruh mahasiswa Lamongan lah. Pada intinya alumni Pahala UNESA, kemudian yang masih menjabat sebagai kepengurusan Pahala UNESA atau yang baru bergabung tuh yang dari mahasiswa baru. Nah, kemarin kan dari teman-teman yang mahasiswa baru angkatan 2022 ya. Nah, itu juga otomatis tuh tergabung dalam keluarga besar Pahala UNESA. Cuma nanti kita juga ada sendiri sesi buat kepengurusan, yaitu nantinya setelah TAMA atau temu akrab musyawarah anggota, setelah pergantian ketua umum dan wakil ketua umum terpilih yang baru seperti itu. Nah, gimana sih caranya buat gabung di Pahala UNESA? Caranya sangat mudah. Kalau teman-teman tahu di Instagram itu ada tuh dan bisa teman-teman follow, ada yang namanya Pahala UNESA. Monggo buat teman-teman di follow, cari informasi di situ. Nah, selain daripada itu, caranya yang lain yaitu dengan menghubungi kontak yang sudah tertera, yang sudah diletakkan pada bio Instagram Pahala UNESA seperti itu. Menarik bukan tema BBS kali ini bersama Mas Azrul? Nah, jangan lupa ya buat mahasiswa baru atau mahasiswa lama untuk bergabung dalam Pahala UNESA. Oh ya, dalam waktu dekat ini Pahala UNESA bakal ngadain gathering nih untuk mahasiswa UNESA Lamongan, terutama untuk mahasiswa baru. Pantengin terus IG Pahala UNESA untuk info selanjutnya ya. Oke, terima kasih Mas Azrul sudah berbagi informasi tentang Pahala UNESA ya. Terima kasih kembali Hayu. Semoga kita bisa bertemu nih di kesempatan yang lain dengan kita sedikit berbicara terkait dengan Pahala UNESA ke depannya. Oke Mas Azrul, oke teman-teman, sampai jumpa di episode BBS Pahala UNESA selanjutnya ya. Bye, thank you.